Pemirsa, kita jumpa lagi di program Kriminal Bejikap Tabir. Episode kali ini mengulas informasi tewasnya petani penggarap lahan tebu di Indramayu, Jawa Barat akibat diserang oleh sekelompok massa bersenjata tajam. Bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terjadi? Ikuti terus Bejikap Tabir. Para anggota FKMIS ini sudah kita laksanakan pemeriksaan dan kita sudah tetapkan tersangka. Salah satunya adalah ketua FKMIS. Saya melihat memang ada hal yang kurang tepat lah. Taryadi melekat sama dirinya kan anggota dewan, ada hak komunitas. Kita sangat menyesalkan ya kejadian penyerangan terhadap mitra petani oleh sekelompok orang ya. Dua petani penggarap lahan tebu di Indramayu, Jawa Barat tewas akibat diserang oleh massa Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Dua petani penggarap bersimbah darah akibat terkena sabetan senjata tajam. Ternyata peristiwa penyerangan ini sudah beberapa kali terjadi. Peristiwa berdarah sempat terjadi di lahan tebu milik PT Pabrik Gula Raja Wali II, Jati 7, di Desa Kertacila, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dua orang tewas dalam peristiwa tersebut. Saat itu sejumlah petani yang sedang menggarap lahan tebu PT Pabrik Gula Raja Wali II Jati 7 dilempari batu oleh sekelompok orang bercadar. Para petani sempat membalas serangan. Sampai akhirnya para petani terdesak karena penyerang membekali diri dengan senjata tajam. Dua orang petani tewas dalam peristiwa ini. Mobil! Mereka adalah Suhenda, warga desa Sumberkulon, dan Dede Sutarian, warga desa Jatiraga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Keduanya tewas akibat sabetan senjata tajam. Para penyerang ternyata dari kelompok organisasi masyarakat yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Tim Menyingkap Tabir sempat menemui salah satu petani yang menjadi saksi mata dalam peristiwa berdarah itu. Karena alasan keselamatan, ia meminta untuk dirahasiakan identitasnya. Waktu itu saya seperti biasa rutinitas kerja. Saya lagi bekerja di petak tersebut, sedang ada pengolahan tanah. Selang 2 jam, tiba-tiba ada segerombolan orang menyerang kita. Waktu itu yang petani yang pada kerja di tempat itu, kira-kira ada berapa orang, Pak? Petani yang bekerja ikut kemitraan tebu itu diprediksi kurang lebih ada 300. Waktu itu yang kerja di situ? Kerja yang di situ, yang pengolahan tanah sih ada kurang lebih 25 orang. 25 orang Iya. sedang menggarap tanah. Menggarap tanah. Terus seperti apa, Pak, setelah ada orang yang datang? Ada segerombolan orang yang datang secara tiba-tiba menyerang kami, Pak. Menyerang kami dengan awal lemparan batu, dan secara spontan pula kami kemitraan tebu atau petani membalasnya dengan lemparan batu pula, Pak. Maka terjadilah perang.
Ya kejadiannya ya secara tiba-tiba kami diserang, terus kami spontan dengan ada perlawanan, mereka membawa senjata tajam. Nah, senjata tajam dikeluarkan, terus menyerang kami. Ya korban 2 itu dibacok pakai sajam. Rupanya kejadian bentrok antara petani penggarap dan Ormas F. Kamis sudah beberapa kali terjadi. Di pertengahan bulan September 2021, peristiwa serupa juga nyaris terjadi. Agenda kerjanya untuk para petani, ada lahan yang mau kita garap, kita melakukan pembajakan atau pengolahan tanah. Pembajakan atau pengolahan tanah di petak 112 itu waktu tanggal 23 kita melakukan action pertama. Nah, action pertama atau pembajakan pertama dengan tiba-tiba pula kami diserang oleh segerombolan orang yang memakai sajam. Tanggal berapa, Bapak? Tanggal 23 bulan 9. Nah, setelah itu kami diserang, ada komunikasi, ada diskusi, dan kami dipisah oleh aparat dan kami dipukul mundur dan harus mundur. Jangan pikir aparat ini jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kami kemitraan para petani ya mundurlah. Terus kami dalam jarak 1 minggu punya agenda kembali. Bertepatan pada hari Senin tanggal 4 bulan 10 kami melakukan action atau pembajakan yang kedua kalinya di petak 112 tersebut. Nah, adanya korban ya pada tanggal 4 hari Senin itu kami diserang oleh segerombolan yang mengatasnamakan F. Kamis. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus dalang peristiwa ini.